Pada episode sebelumnya, setelah Yuta berhasil mengalahkan Druf Lakdawala, dia harus berhadapan dengan roh terkutuk bernama Kuraurushi. Pertarungan keduanya dipantau dari kejauhan oleh dua orang penyihir kuno, yakni Ryu Ishigori dan juga Uro Takako. Meski Yuta awalnya ingin menyembunyikan teknik kutukan pembaliknya, situasi memaksanya menunjukkan teknik tersebut supaya bisa menghabisi Kuraurushi. Kini Yuta gantian harus menghadapi Uro Takako dan Ryu Ishigori. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Uro yang muncul di depan Yuta langsung memberikan serangan pembuka untuk mengucapkan selamat datang kepadanya. Serangan itu membuat bangunan di sana remuk redam. Yuta sendiri tidak mengira bahwa Uro langsung memberikan serangan dengan jangkauan seluas itu. Namun tiba-tiba Uro langsung menghampiri Yuta dan langsung menyerangnya dari jarak dekat. Untung saja Yuta masih mampu menghindari pukulan Uro. Melihat Yuta yang masih bisa menghindar, Uro kemudian menggunakan teknik kutukannya dengan memanipulasi langit untuk membuat Yuta terdistraksi. Setelah itu, Uro kemudian menyerang Yuta kembali dan kali ini pukulan Uro mengenai tubuh Yuta dengan telak. Tidak hanya itu saja, tangan Yuta juga terlihat melentur dan tidak normal. Yuta sendiri bingung kenapa tangannya tiba-tiba berubah bentuk, sehingga kini Uro bisa mulai menyerangnya secara bertubi-tubi. Melihat hal itu, Yuta lalu melompat menjauh untuk menghindari pertarungan jarak dekat terlebih dahulu. Yuta perlu menilai teknik terkutuk lawannya, karena tiba-tiba saja tangannya kembali normal dan tidak ada yang aneh ataupun ia merasakan sakit. Melihat semua itu, Yuta menduga jika teknik kutukan Uro bisa memanipulasi ruang. Tapi, hal itu tidak bisa melukai orang lain. Rasanya seperti Uro menciptakan distorsi melalui lensa. Saat Yuta baru menduga-duga, tiba-tiba saja Uro memberitahukan teknik kutukannya. Uro mengatakan jika tekniknya mengubah langit menjadi permukaan. Tak hanya mengucapkannya, Uro langsung memberikan contoh langsung saat dia menarik langit seperti lembaran kain yang menutupi latar tempatnya berdiri. Melihat semua itu, Yuta kembali berpikir tentang semua yang dikatakan Uro. Penyihir wanita itu bisa menembus pertahanan Yuta. Selain itu, Yuta juga sampai terpental ke udara. Oleh karena itu, Yuta berpikir pasti ada trik lain yang tersembunyi. Sebelum menyerang Uro, Yuta bertanya terlebih dahulu untuk memastikan jika Uro tidak keberatan jika nanti ia terbunuh. Yuta mengatakan jika ia memahami kenapa orang lemah mempertaruhkan hidupnya untuk mengikuti game ini. Tapi, orang kuat seperti Uro kenapa harus susah payah ikut serta dalam game pertempuran semacam ini? Mendengar pertanyaan Yuta, Uro berbalik bertanya apa Yuta berpikir jika melakukan reinkarnasi adalah hal yang mudah. Karena bagi Uro sendiri, rasanya seperti keluar dari neraka. Para penyihir kuno menerima tawaran Kenjaku karena kebanyakan dari mereka memiliki penyesalan di kehidupan masa lalunya. Oleh karena itu, pulling game ini hanyalah langkah pertama baginya untuk mendapatkan kehidupan kedua. Namun karena aturan, Uro mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk berjaga-jaga. Mendengar semua penjelasan musuhnya, Yuta lalu berteriak apakah Uro tidak memiliki teman atau kekasih. Karena meski Yuta mendapatkan teman, ia tidak mengerti pola pikir Uro. Bagi Yuta, hanya karena Uro mempunyai penyesalan setelah ribuan tahun, Uro tetap tidak ragu untuk membunuh orang. Yuta tidak paham kenapa Uro melakukan semua itu hanya demi dirinya sendiri. Kenapa Uro tega melakukan semua itu? Yuta bertanya-tanya pada Uro, sementara Uro sendiri dengan tersenyum kecut mengatakan jika seorang Fujiwara seperti Yuta tidak akan tahu apa-apa. Namun saat keduanya sedang berseteru satu sama lain, tiba-tiba saja Ryu Ishigori tidak mau melewatkan peluangnya untuk menghabisi Yuta dan Uro sekaligus. Dengan teknik kutukannya yang bernama Granite Blast, Ryu menembakkan energi kutukannya layaknya meriam. Efek dari serangan Ryu sangat luar biasa merusak. Seluruh bangunan yang terkena Granite Blast luluh lantak tak berbentuk. Yuta yang berhasil menghindar memuji serangan Ryu yang luar biasa hebat. Yuta berpikir Rika tidak mungkin bisa melindungi semua orang jika terkena serangan Ryu barusan. Oleh karena itu, Yuta memutuskan untuk menghabisi Ryu terlebih dahulu.
Sementara Uro sendiri setelah kekalahan Druf dan Kuraurushi, kini tidak ada alasan untuk mengabaikan Ryu Ishigori, sehingga ia memutuskan akan menghabisi Yuta dan Ryu sekaligus. Dengan cepat, Yuta bergerak untuk melakukan serangan langsung. Melihat Yuta berlari ke arahnya, Ryu langsung tahu Yuta ingin langsung berhadapan dengannya. Bahkan ia juga memuji gerakan yang dilakukan Yuta saat ini. Melihat hal itu, Ryu menembakkan serangan ke arah Yuta menggunakan energi kutukannya. Namun, Yuta dengan gesit berhasil menghindari semua tembakan dari teknik Ryu. Bahkan, ia menambahkan kecepatannya untuk segera menghampiri Ryu Ishigori. Ryu tidak menyerah. Ia terus mengerahkan tembakan kepada Yuta. Namun, Yuta juga terus bergerak sehingga semua tembakan Ryu bisa dihindari. Akan tetapi, kini Ryu memberondong Yuta dengan tembakan yang jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya tembakan tersebut, langsung menghentam daratan tempat Yuta lewat. Karena tidak ada pergerakan lagi dari Yuta, Ryu bercanda apakah kekuatan Yuta hanya segini saja. Karena jika benar Yuta sudah mengecewakan Ryu. Namun dugaan Ryu ternyata salah. Yuta ternyata memang tidak ada dalam reruntuhan bangunan tersebut. Karena yang sebenarnya Yuta kini sudah berada tepat di belakang tubuh Ryu dan bersiap menyerangnya. Dari sana, Ryu akhirnya sadar jika sebelumnya Yuta sudah membuat lubang di bawah tanah lalu muncul di belakangnya untuk memberikan serangan kejutan. Tanpa basa-basi lagi, Yuta langsung menyerang Ryu secara langsung dari jarak dekat. Karena Yuta tahu jika serangan jarak jauh adalah keunggulan Ryu, Yuta pun menantang lelaki tersebut untuk bertarung jarak dekat. Namun, Ryu malah menggoda Yuta apakah hal tersebut bisa membuat perutnya kenyang. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Mendengar pertarungan jarak dekat membuat Ryu menganalogikan jika ajakan Yuta seperti menyuruh bocah yang sedang makan makanan enak untuk diam dan memakannya pelan-pelan. Lebih lanjut lagi, Ryu mengatakan jika di kehidupannya yang sebelumnya dia selalu makan secukupnya. Dia pernah bertarung dengan pria tangguh ataupun bertemu dengan wanita baik. Jika ditanya apakah ia punya penyesalan, sepertinya Ryu tidak memilikinya. Namun memiliki rasa lapar yang tidak bisa hilang sangat mengganggu bagi Ryu. Karena berkat hal tersebut, semua orang bertanya apa yang membuatnya merasa puas. Ryu memberi contoh seperti rokok. Setelah menghisapnya sebentar, mungkin akan muncul rasa manis. Namun, seumur hidupnya dia tidak pernah ada makanan penutup. Setelah Ryu mengatakan hal itu, Yuta langsung tahu jika Ryu akan segera menyerangnya. Dan benar saja, dengan cepat Ryu menyerang Yuta dengan tinjunya. Namun, Yuta berhasil menahan menggunakan tangannya. Setelah itu, pertarungan jarak dekat antara Yuta dan Ryu terjadi. Pukulan demi pukulan mereka kerahkan satu sama lain. Dari pertarungan tersebut, baik Yuta maupun Ryu bisa menilai kemampuan musuhnya masing-masing. Yang jelas keduanya sangatlah kuat. Dalam satu momen pertarungan mereka, Yuta bertanya kepada Ryu tentang apa yang membuatnya tidak pernah puas. Yuta bertanya karena sepertinya ia juga tidak paham dengan pola pikir Ryu Ishigori. Namun kini sepertinya Yuta tidak bisa menahan serangan yang dilancarkan Ryu, sehingga Yuta sampai terpelanting ke udara. Sementara Ryu menjawab pertanyaan Yuta bahwa alasan kenapa ia tidak pernah puas karena ia tidak pernah kenyang. Efek dari serangan tersebut membuat Yuta yang terlempar hingga membuat sebuah bangunan apartemen hancur. Namun, Yuta tentu tidak akan tumbang dengan serangan seperti itu. Ryu pun langsung mengejar Yuta kembali, sehingga keduanya kini berhadapan kembali satu sama lain. Dalam momen 1 lawan 1 tersebut, Ryu langsung melancarkan Granite Blast ke arah Yuta dari jarak yang sangat dekat. Karena tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar, maka Yuta hanya bisa menahan tembakan mematikan Ryu menggunakan tangannya. Ryu sendiri tidak percaya jika Yuta menangkis Granite Blast hanya dengan tangan kosong. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Granite Blast tidak cukup mampu menumbangkan Yuta. Malahan Yuta berhasil memukul Ryu dengan tangannya hingga bangunan tersebut retak membentuk sebuah lingkaran. Dari sana, Ryu mulai berpikir apakah Yuta yang akan menjadi makanan penutupnya. Karena sedari tadi pertarungan mereka berlangsung, Yuta belum menunjukkan tanda-tanda kekalahannya. Setelah itu, sebuah ledakan kembali muncul hingga menyebabkan Yuta terlempar menjauh.
Pada momen itulah, kini tiba-tiba musuh yang tadi tidak terlihat kini muncul kembali. Uro Takako tiba-tiba muncul di belakang Yuta bersiap menyerangnya. Yuta yang melihat gerak-gerik Uro langsung bisa menilai jika gerakan itu ditujukan pada permukaan langit untuk menjebak musuhnya. Kemudian, sebuah serangan muncul dari langit yang langsung mengincar Yuta. Teknik Uro barusan bernama Thin Ice Missile yang berhasil membuat Ryu marah karena Uro sudah ikut campur dalam pertarungannya. Bahkan, Ryu meneriaki Uro dengan nama wanita menjijikkan dan menembakkan teknik kutukannya. Akan tetapi, Uro tidak menanggapi teriakan Ryu yang sudah menghinanya. Bahkan, Uro mengembalikan serangan Ryu dengan manipulasi langitnya. Dan serangan itu kini mengarah langsung kepada Ryu yang dijuluki Uro dengan nama si kepala aneh. Kini tembakan Ryu malah menjadi senjata makan tuan yang menyerang dirinya sendiri. Melihat dia berhasil mengenai Ryu membuat Uro senang bukan main. Sementara Ryu malah terjengang akibat teknik kutukannya sendiri. Akan tetapi pertarungan belum berhenti sampai di situ, karena Yuta nyatanya masih mampu berdiri untuk menghadapi kedua orang yang menjadi musuhnya. Uro mengatakan jika Yuta pandai menerima serangan, sementara Ryu mengatakan jika pengguna teknik kutukan pembalik memang sulit dikalahkan. Namun karena Yuta sudah bertarung melawan Kuraurushi, Uro dan dirinya, artinya Yuta sudah kelelahan. Oleh karena itu, Ryu menilai jika dia akhirnya bisa melihat dasar dari energi kutukan Yuta. Ryu pada dasarnya memang selalu lapar. Tak peduli seberapa enak dan mahal kue di Tokyo, rak yang kosong ketika toko tutup, semua itu selalu membuatnya kecewa. Dan kini, Ryu juga menganggap jika Yuta sudah mengecewakan. Sementara itu, Yuta sendiri mulai berpikir, Ryu sebenarnya tidak mengincar orang biasa, tapi ia juga tidak akan ragu menyerang mereka. Lalu untuk Uro, sepertinya dia hanya bertarung melawan penyihir untuk suatu hal terkait harga dirinya. Yuta sebenarnya ingin pergi sejauh mungkin dari stadion untuk menyelamatkan semua orang. Namun kini ia tidak punya pilihan lain. Sehingga kini Yuta menggunakan cincinnya untuk memanggil Rika. Sedari tadi, Yuta menyimpan Rika dalam pertarungannya. Namun sekarang Yuta akan bertarung bersama Rika dalam kekuatan penuh. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.